Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat-sahabat diberkahi, dimudahkan segala urusannya dan disehatkan lahir batinnya. Andai kata ada yang dirasa di tubuh kita biasa, namanya manusia. Kalau tidak ada yang dirasa di tubuh kita namanya patung. Ya, maka dari itu kalau ada yang dirasa di tubuh kita wajar, namanya manusia. Khusus bagi yang sedang memperbaiki psikosomatisnya, tenangkan pikiran kita, tenangkan, ademkan hati kita. Stop. Barusan ada yang berbicara konsultasi kepada saya. Satu, takut banget dengan kematian karena baca-baca di kematian, tanda-tanda kematian itu kalau sore hari habis asar panas dingin. Berarti kalau semua panas dingin mati, semua dong pada mati. Karena saya dan para pasien yang sedang penyakit tipes, sorenya itu pasti meriang dan dingin. Ya, ternyata tidak. Ya, nah, tanda tidak. Yang kedua, tanda dari kematian yang ditulis oleh para yang mau menghancurkan jiwa-jiwa kita, ya, adalah kakinya dingin. Bayangkan sahabat, pakai logika sedikit. Menurut ilmu medisnya, pada saat kita kurang cairan itu dingin kaki dan ujung-ujung tangan kaki kita. Bukan tanda kematian. Memang betul orang yang mati itu dingin, tapi nggak setiap yang dingin kakinya itu karena tanda mati, tanda kematian, tanda mau mati, bukan. Yang ketiga, tanda-tanda kematian kalau kedutan di sebelah sini. Semakin kita mikirin kedutan, semakin berkedut. Karena Anda inna dzoni abdi bi. Dan law of attraction, apapun yang dipikirkan, difokuskan, maka akan terjadi. Ya, maka kita mikirin kedutan, takut kedutan, malah kedutan. Ya, seperti itu. Jadi itu salah total. Yang nulisnya bukan dari Allah, bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah. Yang keempat, tanda-tanda kematian yang tertulis di situ yang tadi diceritakan, itu adalah gak bisa melihat matahari. Sampai setiap pagi keluar ngelihat matahari, apa-apaan. Bukannya sholat duha, malah ngelihat matahari. Tapi kalau ngelihat mataharinya sambil terima kasih ya Allah, saya masih bisa melihat matahari. Terima kasih ya Allah, Engkau menciptakan matahari begitu luar biasa, bermanfaat buat kami. Alhamdulillah. Kalau ngelihat mataharinya ingat sama Allah, boleh, bagus itu. Tapi ingat, lihat matahari hanya sekedar mau membuktikan bahwa kalimat yang ditulis yang super sesat tersebut, mohon maaf saya bilang super sesat, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, yang membuat kita akan semakin iman kita goyah sahabat. Maka coret mulai sekarang, baca-baca tentang tanda-tanda kematian itu. Yang kelima, tanda-tanda kematian yang ditakutkan adalah pada saat banyak lah tadi, hanya itu aja saya coba. Itu empat-empatnya salah total, ya. Tidak semua yang dingin kakinya karena tanda-tanda kematian, karena orang yang kurang cairan dari 70% pasti dingin kakinya. Yang kedua, kalau orang sedang takut pasti dingin kakinya karena aliran darah kurang lancar. Yang ketiga, kalau orang sedang marah dingin kakinya. Yang keempat, kalau orang sedang banyak kena AC itu dingin kakinya. Yang kelima yang paling penting, kalau orang sedang gula darahnya kurang dari 110 pasti dingin kakinya. Bukan cuma dingin, keringat dingin keluar dan lemas. Kemudian orang yang gak bisa diangkat kakinya ya karena lemas. Karena lemas itu gula darahnya sedang menurun. Karena makannya sedikit, gulanya sedikit, air putihnya sedikit. Pasti semua orang pasti lemas, keringat dingin, gemetar, dadanya berdebar, kemudian gak enak, pusing di kepala dan mata agak sedikit rabun. Bukan tanda-tanda kematian sahabatku. Walaupun itu tanda kematian betul, tapi tidak semua tanda-tanda yang 5 tadi itu adalah untuk tanda-tanda kematian. Ya, orang yang kena penyakit tipes meriangnya juga sore hari. Ya, sahabat-sahabat udah jangan mikir yang kayak gitu. Kemudian
Beliau mengatakan ketika dulu nggak bisa tidur karena mikirin takut nggak bisa tidur. Begitu dengerin penjelasan dari saya, wasilahnya di video tersebut, ya di video channel YouTube yang lalu, semakin tidak memikirkan takut tidak bisa tidur, malah bisa tidur. Ya, kalau kita mikirin fokus nggak bisa tidur, maka nggak bisa tidur. Mikirin tidur nggak bisa tidur, maka nggak usah mikirin tidur, itu urusan Allah, pekerjaan Allah, nggak usah kita pikirin, stres kita. Jadi pikiran kita ini, tugas kita adalah melakukan apa yang tugas kita sebagai manusia. Tugas Allah, biarkan. Nafas nih tugas Allah, bukan tugas kita. Nggak usah mikirin nafas. Kemudian detak jantung, tugas Allah, bukan tugas kita. Bukan tugas dokter juga, bukan tugas profesor juga, bukan tugas saya tenaga kesehatan juga, bukan. Tugas Allah yang menafaskan, yang mendetakkan jantung, mengalirkan darah. Kalau kita mikirin itu, gimana nggak stres kita? Jadi anak nggak kelayanin, suami nggak kelayanin, istri nggak kelayanin. Hayo aja mikirin tanda-tanda yang tadi itu. Dan beliau mengatakan tiap hari itu, ini gimana? Ini kok tanda-tanda kematiannya sama dengan saya. Sehari, 2 hari, sampai 4 bulan. Ternyata kata beliau, kata saya, mati nggak sekarang? Udah 4 bulan, takut mati terus. Tanda-tandanya ada. Dan sama persis. Masih hidup Kang katanya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada kaitannya itu semuanya. Termasuk burung, tidak ada kaitannya itu semua. Ya sahabat-sahabat. Jadi jangan mau dibelokkan akidah kita oleh orang-orang yang ingin menghancurkan akidah kita. Yakinlah kepada Allah bahwa ini psikosomatis ini memang penyakit dari pikiran, memori kita isinya comberan. Setiap hari yang dicari adalah tanda-tanda kematian. Yang kedua yang dicari video-video tentang penyakit. Kata orang asam lambung bikin orang meninggal. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak ada satupun karena asam lambung meninggal. Tidak ada satupun. Pasti ada penyakit lain yang bisa sembunyikan. Atau yang memang sudah punya penyakit yang lainnya. Asam lambung itu baik. Kalau orang nggak punya asam lambung itu mati dalam waktu beberapa hari juga. Kenapa? Asam lambung itu daya tahan tubuh. Allah buat asam lambung itu untuk menghancurkan makanan-makanan yang nggak sengaja terlalu keras, dihancurkan oleh asam lambung. Yang ketiga, asam lambung untuk menetralkan, menormalkan keasaman lambung kita di 7,4. Yang keempat, tugasnya asam lambung adalah gunanya untuk membunuh virus, bakteri, jamur yang nggak sengaja masuk ke tubuh, ke tenggorokan kita. Maka sebelum masuk ke usus akan dihancurkan dulu oleh asam lambung kita. Baik nggak Allah? Baik. Ini secara medis baru 4 nih, banyak. Tugasnya asam lambung itu bagus. Ya, jadi asam lambung itu sesuatu yang sangat bagus dan karunia dari Allah. Karena orang yang nggak punya asam lambung mati dalam hitungan jam juga, dalam hitungan hari juga. Kalau nggak punya asam lambung, asam lambung itu pelapis, Pak Bu. Cairan bentuknya ada gas sedikit, ada busanya sedikit. Memang suka meningkat dan menurun. Kalau kita makanan minumannya banyak yang mengandung gas, ya meningkat, nggak apa-apa, hindari aja. Ya, kemudian kalau kita kepanikan, ketakutan, semakin panik, makin takut, makin cemas, itu makin meningkat asam lambung kita. Sadari, itu adalah salah kita. Jangan takut, jangan nyalahin Allah. Itu salah kita. Setiap orang yang panik, yang cemas, yang ketakutan berlebihan akan meningkatkan asam lambung. Dan itu biasa. Jangan usah ditakutkan. Tugas kita adalah bagaimana supaya kita berserah diri sama Allah. Tetapi di 10%-nya, tadi 90%. 10%-nya adalah perbaiki secara lahiriah kita, secara medisnya. 1, ya, gula darah jangan sampai kurang dari 110. Dan gula darah ini setiap jam turun naik. Ketika kurang dari 110 itu wajar kalau lemas, keringat dingin, gemetar, pusing, dan nggak nyaman napasnya. Naikkan dengan gula, naikkan dengan makan, makanya 2 jam sekali 10 suap.
ya, ketika masih belum bisa mengendalikannya, karena cepat sekali makan habis, energinya habis untuk berpikir yang tadi. Ada benjolan sedikit langsung orang diperiksain benjolannya, merasakan gak nafas dari dulu juga. Siapa yang menafaskan? Ibu kita? Bukan. Suami kita? Bukan. Dokter kita? Bukan. Yang memberikan nafas adalah Allah. Yang menafaskan adalah Allah. Maka kalau kita so tahu, merasa hebat dibandingkan Allah, tunggu menderita selama-lamanya. Ya, saya merasakan psikosomatis 2 tahun lamanya waktu itu. Maka saya tahu persis yang apa yang sahabat rasakan. Maka kalau ada pendengaran kayak gini, pencerahan kayak gini, lakukan. Jangan banyak tapi, jangan banyak nanya. Lakukan saja, pasti disembuhkan sama Allah. Ya, yang penting 90%-nya stop membaca tentang penyakit. Stop membaca tentang hal-hal yang horor, yang menakutkan. Stop aja. Menonton stop. Ganti dengan bacaan Al-Quran. Ganti dengan tontonan tentang hal-hal orang yang baik, tentang Rasulullah, tentang Siti Aisyah, tentang bagaimana menjadi orang tua yang luar biasa, tentang bagaimana ini makan supaya anak istri kita makan, supaya suami kita kembali pulih, ya kan? Ngapain mikirin tiap pagi lihat matahari gara-gara Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah. Jadi sahabat-sahabat, bayangkan kalau kita dikasih umur 90 tahun, sekarang baru 30 tahun, maka masih ada 60 tahun. Nah, 60 tahun itu kan lama, tapi sangat sebentar. Kalau dari sekarang sampai dengan 60 tahun itu, sampai 90 tahun itu, kita cuma takut mati. Yang dibaca cuma keluh kesah orang. Dan beliau barusan itu yang bicara dengan saya, sudah 100 kali ke UGD dan normal semuanya. Padahal nggak normal semuanya. Gulanya nggak dicek. Nah, ternyata pas dicek gulanya cuma 90 atau 80 tadi, lupa saya. Ya iyalah, siapa aja yang gulanya 80, lemas, keringat dingin, gemetar, kurang konsentrasi. Bukan tanda-tanda kematian. Tidak bahaya kalau langsung dikasih makan dan minum manis, beres lagi. Kasih makan, minum manis, dan enjoy. Lakukan nyapu, lakukan ngepel, kemudian berbuat baik, dan perbanyak baca-baca atau nonton yang membuat senang, refreshing. Mau ke mall kayak, mau kemana kayak, yang penting ingat Allah. Sholawat banyakin, istighfar banyakin, kemudian sedekah banyakin, ya. Sahabat-sahabat nih, tolong di video ini saya betul-betul yakinkan, wasilah video ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat, disembuhkan sama Allah. Yakinlah, ya Allah, saya ingin disembuhkan samamu, wasilah video ini, seperti itu. Udah, jangan nyari-nyari lagi penyakit. Kita kalau ngecek ini ngecek itu, EKG sudah tadi orang bilang itu, kemudian di EKG udah bagus, kemudian di ini bagus, nanti suruh cek, habis berapa puluh juta nanti. Padahal penyakitnya bukan di situ. Seperti nih orang psikosomatis itu, kadang-kadang kenapa susah sembuhnya? Karena bagaikan saya nih ya, saya pegang pulpen tadi malam, saya lupa nyimpen pulpen itu di dalam rumah. Kemudian Anda datang ke rumah saya lagi nyari-nyari di depan rumah, di teras, bolak-balik sampai marah-marah, sambil pusing, sambil takut gak ketemu. Sahabat nanya ke saya, Kang Asep lagi ngapain? Nyari pulpen saya. Udah berapa jam nyarinya? Udah ada 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ketemu enggak? Enggak. Emang Kang Asep, saya ingat Kang Asep itu di mana nyimpen pulpen itu? Lupanya di mana nyimpennya? Di dalam rumah apa di luar rumah? Di dalam rumah. Yakin di dalam rumah. Terus Bapak Ibu mengatakan ke saya, pantasnya dibilangin apa ke saya? Saya ini dicap apa? Kang Asep itu nggak punya akal, nggak mikir. Kang Asep itu on. Bisa juga seperti itu. Kenapa? Wong sudah tahu pulpennya itu
adanya di dalam rumah, ketinggalannya, hilangnya, kok nyarinya malah di luar rumah. Ya sampai kiamat juga nggak bakal sembuh. Begitupun orang psikosomatis. Orang psikosomatis 90% masalahnya ada di alam bawah sadar, ada di memori. Diobatin dengan obat medis aja, dengan obat fisik saja, itu tidak akan sembuh, sahabatku. Kalau hanya mengandalkan obat medis. Obat medis teruskan. Karena 10% juga penyakitnya dari medis, dari fisik. Gula yang kurang, lambung, perlu obat lambung, silakan. Kemudian dikasih obat sama dokter, dikasih obat kolesterolnya meningkat, misalnya tinggi, turunkan. Boleh diminum. Bagus itu, teruskan. Kasih herbal, minum herbalnya. Dan gula darah, naikin. Dengan manis dan nasi. Air putih cukupkan, nggak boleh kita kurang dari 75%. Makanya setiap jam 1 gelas air putih setiap 1 jam. Maka kalau sehari semalam 8 gelas, insya Allah udah ada 2,5 liter itu, cukup itu. Ya, oke sahabat-sahabat. Jadi sekarang logika tadi coba renungkan. Pulpen hilang di dalam rumah. Saya nyari di luar rumah, ketemu tidak? Sampai kapan ketemu? Nggak bakal ketemu. Orang psikosomatis persis seperti tadi. Ya, maka orang psikosomatis hanya ngandelin obat kimia saja, insya Allah. Ada yang berobat sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, pernah ya. Kang Asep nih, istri saya, darahnya sedang dicek di Australia. Sudah habis uang, sudah ngecek ke Ustadz ini, ke orang pinter ini, kemudian ke ini. Karena nyarinya pulpennya di luar rumah, maka tidak ada solusi, tidak bakal ketemu. Maka psikosomatis ini pengobatannya 3. 1 secara medisnya bersamaan dengan secara psikologisnya, dan 90% psikologisnya, dan tauhidnya kita tanamkan lebih baik. Perbanyak ilmu tauhid, perbanyak mengenal Allah, perbanyak hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, dan 100% ada di tauhid. Maka tiga-tiganya trilogika, logika medis, psikologis, tauhid, dan medis, psikologis, dan tauhid. Bersamaan sahabatku, bersamaan tiga-tiganya kita lakukan ikhtiar kita. Yang menyembuhkan Allah, yang menyembuhkan adalah hanya Allah. Tetapi kalau hanya mengandalkan ini aja, insya Allah nggak sembuh. Psikosomatis ini beda. Kalau hanya ngandelin hipnoterapi aja, insya Allah nggak sembuh. Kalau hanya ngandelin doa saja, mohon maaf. Kalau hanya ngandelin misalkan ruqyah saja, misalkan herbal saja, misalkan terapi pijit saja, insya Allah nggak sembuh juga. Tapi kalau tiga-tiganya digabungkan, tapi yang diseridoi sama Allah, jangan yang musyrik, ya, jangan yang mengundang kutukan Allah. Jadi berobat kemana saja silakan, yang disukai diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat, insya Allah sahabat-sahabat banyakin sholawat, banyakin istighfar, dan banyakin sedekah, dan banyakin senyum. Kemudian berbuat baik selalu, dan ketika nanti sudah baik, syukurin. Karena kita sedang sakit ini, sedang dihapuskan dosa-dosa kita. Mungkin kalau kita sedang gak sakit, sedang gak ingat mati, maka kita sedang di alam kenakalan. Mungkin kita sedang berzina, mungkin kita setiap malam berzina, mungkin kita setiap malam mabuk, mungkin kita setiap malam maling, mungkin kita setiap malam ke klub malam. Tapi karena Allah memberikan sakit ini, sakit psikosomatis ini, Allah ingin kita diberikan pahala lebih banyak, dihapuskan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Insya Allah tugas kita apa? Ikhtiar yang benar, yang tepat, yang alami, yang ilmiah. Ya, masalah disembuhkan itu urusan Allah, nafas urusan Allah, nih urusan Allah, mata urusan Allah. Tugas kita mengurus fisik kita sesuai kemampuan kita, dan yang paling penting mengurus hati kita, ruh kita, jiwa kita, supaya tetap yakin kepada Allah, yakin bahwa hidup kita ini dari alam ruh sampai surga gak pernah mati. Gak pernah mati, adanya perjumpaan dengan Allah di surga dan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan Rasulullah dan Rasulullah SAW. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, alhamdulillah itu dari Allah. Kalau ada salahnya dari saya pribadi,
Dan semata-mata video ini saya persembahkan buat sahabat-sahabat yang merasakan psikosomatis seperti saya dahulu dan ingin disembuhkan sama Allah, maka ikutinlah. Maka ikutilah apa yang saya sampaikan ini. Lakukan, jangan banyak tapi. Pusing kalau dari si A katanya gini, dari si B gini, dari si C gini. Pusing. Jadi Anda ingin sembuh di psikosomatis ini, pegang satu orang yang Anda yakini. Yang Anda yakini beliau sanggup, kompeten, dan layak untuk dipercaya. Secara medisnya, psikologisnya, tauhidnya, pegang itu aja. Yang lainnya lepaskan dulu. Ya, karena nanti supaya nggak pusing kan. Coba rasakan sama Anda sekarang. Kata si ini gini, kata si ini gini, kata ini kata gini. Pusing saya menumpuk di sini, akhirnya nggak ada yang dilakukan karena puyeng. Maka pegang salah satu. Tapi kalau beda lagi kalau berobat selain psikosomatis, banyakin dokter, banyakin terapis, kemana aja berobat silahkan. Ya, mau tipes misalkan berobat kemana aja silahkan. Ke beberapa ini malah boleh, bagus. Terus mencari ilmu, berguru, banyakin guru. Tapi khusus psikosomatis, pegang mentornya satu aja. Pegang mentor satu aja, siapa yang menurut Anda bisa diterima dan menurut Anda bisa bisa memahami apa yang Anda rasakan dan menurut Anda menjadi solusi, itu Anda ikutin sampai Anda sembuh. Ini sebagai wasilah saja. Ya, siapa aja, terserah Anda. Kan di YouTube itu banyak. Pegang satu aja. Dari segi dietnya, pola makannya, terus gimana cara-caranya, gimana ininya. Itu semuanya duplikasi oleh Anda, lakukan oleh Anda. Siapa orangnya yang menurut Anda layak untuk diikutin dari segi medisnya, psikologis, tauhidnya, udah, insya Allah itu akan lebih cepat disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita disehatkan, disembuhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam hal yang nggak baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.